Salam sehat Bapak Ibu dan Saudara, berjumpa kembali melalui saluran ini dalam ibadah Raya Minggu 24 Mei. Sebelum kita bersama-sama menyatukan hati untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saya selalu ingin mengingatkan, mari kita terus berhati-hati dan waspada, karena pandemi sedang kita alami belum berakhir. Kita harus sungguh-sungguh serius menjaga diri, supaya kita tidak tertular ataupun menularkan. Mari kita putus rantai penularannya, menggunakan akronim cinta kasih. Nanti saya akan menuliskan di tempat ini. Nah, dalam kesempatan beberapa hari ini, jalan-jalan mulai ramai, di tempat-tempat mulai ramai. Saya mohon Bapak Ibu bisa menahan diri untuk tidak terlibat di dalam kerumunan ataupun keramaian. Tetaplah di rumah. Kalau tidak ada urusan penting keluar rumah, tetaplah di rumah. Biarkan yang bekerja dengan tetap berhati-hati, tapi Bapak Ibu bisa tetap tinggal di rumah. Jangan lupa sampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman kita yang merayakan. Melalui telekomunikasi yang ada kita bisa menyampaikan selamat, dan biarlah mereka juga merasakan sukacita ketika kita juga bersukacita bersama dengan mereka. Mereka mengalami hal yang sama, ada beberapa tempat tidak bisa melakukan sholat Idul Fitri di lapangan oleh karena protokoler pemerintah yang ada. Seperti kita tidak bisa beribadah berjamaah. Disampaikan selamat kepada mereka tanpa harus mengunjungi, tapi melalui telekomunikasi. Untuk beberapa kegiatan ke depan, secara khusus ketika petugas kolektan akan keliling ke rumah Bapak Ibu Saudara, silakan bagi yang memerlukan sabun cuci tangan ataupun hand sanitizer segera menghubungi kami. Sementara Mas Yosef pulang ke Pemalang karena ada beberapa urusan, nanti akan diganti dengan yang lainnya, termasuk saya akan mengunjungi Bapak Ibu dan Saudara untuk menyampaikan apa yang diperlukan, yaitu hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan, ataupun untuk mengumpulkan persembahan yang ada. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga diri, tetap hidup sehat. Akhirnya selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, berharap kita ada dalam keadaan yang sehat dan bersukacita di ibadah kita di minggu keempat bulan Mei tahun 2020. Kita beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing bersama keluarga dan orang-orang yang serumah dengan kita. Kita mau bersukacita karena sampai detik ini Tuhan masih menyertai kita. Kita mau memuji Tuhan karena sampai saat ini Allah tetap melindungi kita. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian dan sukacita, Gloria. Kami mau datang membawa pujian dan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Sukacita dan bersorak-sorai Tuhan kita, Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu
ibadah kita dengan doa. Ya Allah Bapa kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu dalam segala keadaan kami. Dan kami mau terus mengucap syukur bahwa sampai detik ini Engkau ada bersama-sama dengan kami dan menyertai kami. Janji penyertaan-Mu tidak pernah Engkau ingkari Tuhan. Karena kami bisa merasakannya sampai saat ini Tuhan. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau menyertai dan biarlah persembahan pujian dan juga ketika kami berdiam diri mendengarkan firman-Mu boleh menjadi persembahan yang harum yang boleh kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya di dalam tangan kasih setia-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah merasakan seluruh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama dimulai ketika kita menerima Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali bahwa sejak kita menerima Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada banyak sekali perubahan yang kita alami. Dan kita terus mengalami perubahan ketika kita benar-benar menghidupi dan meyakini Tuhan yang menyertai kita dan melindungi kita. Kita akan menyanyikan satu nyanyian pujian nomor 269, Sejak Ku Terima Yesus, untuk kita mengingat kembali dan terus menyegarkan diri kita untuk diubahkan di dalam Tuhan. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berbagai jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Ku berpaling sekarang ke jalan benar sejak ku terima Yesus. Terhapuslah segala dosaku yang besar sejak ku terima Yesus. Sekarang harapan dan selamatku penuh sejak ku terima Yesus. Aku tak bimbang lagi, hatiku teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Bersedia di surga tempat bagiku sejak ku terima Yesus. Ku menuju ke sana senang hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Amin. Biarlah perubahan ajaib terus kita lakukan dan perubahan ajaib terus kita nyatakan di dalam setiap langkah hidup kita. Pada saat ini kita akan membaca kitab kita, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin.
Kita mengimani bahwa kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kita terus memegang teguh bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menjamin kita, asal kita tetap mengikut Dia. Sebuah lagu yang akan persiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mengikut Yesus. hatiku, ku lepas semua aku
Bapak Ibu dan Saudara, saya memberi judul khotbah pada saat ini, yaitu pekerjaan yang utama di dalam hidup kita. Pekerjaan yang utama. Mari kita persiapkan seperti yang tadi dibaca oleh petugas di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28, 29 yang dibacakan. Tapi jangan lupa kita perlu membaca keseluruhan perikop di bawah judul perikop Roti Hidup. Dan menariknya ini dituliskan oleh Rasul Yohanes, sedangkan di Injil Matius, Markus, Lukas tidak dituliskan. Nah, kita tidak mempelajari keseluruhan perikop, kita akan membagi menjadi beberapa pelajaran. Hari ini kita akan belajar fokus kepada ayat yang ke-25 sampai yang ke-29 di bawah judul pekerjaan yang utama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita diminta memilih, kalau misalnya ada di depan kita ditawarkan barang ataupun apa dan kita diminta memilih, ada yang mungkin buruk sekali, ada yang tidak baik, ada yang ya lumayan baik, dan ada yang sangat baik. Mungkin kita gampang memilihnya. Pasti kita memilih yang baik atau yang sangat baik, gampang. Tetapi ketika kita diberhadapkan yang hampir sama, semuanya baik, lalu kita diminta memilih mana yang terbaik, mungkin kita akan mengalami kesulitan. Atau ketika kita diberhadapkan dengan semuanya tidak baik, semuanya buruk, lalu kita diminta memilih yang terbaik di antara yang buruk-buruk itu, mungkin kita pun akan mengalami kesulitan. Nah, pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk mengetahui apa yang utama dalam hidup kekristenan kita. Ada banyak yang bisa kita lakukan, tetapi pagi ini kita akan belajar apa yang utama sebenarnya yang Tuhan inginkan. Sebagai latar belakang, Bapak Saudara, kita perlu ingat kelengkapan ceritanya di perikop ini. Memang kita potong percakapan antara orang banyak yang mencari Tuhan Yesus dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi jangan lepas konteks yang ada, peristiwa sebelumnya dan peristiwa saat itu. Ya, ini latar belakangnya harus menarik sebenarnya kalau diurutkan, yaitu ini dalam rangkaian ketika Tuhan Yesus memberi makan orang banyak. Ingat, beberapa minggu yang lalu saya mengatakan kata kuncinya adalah banyak. Orang banyak, kumpulan orang banyak. Ingat, peristiwanya Yesus memberi makan orang banyak. Setelah itu Yesus meninggalkan orang banyak. Ya, diam-diam murid-murid diminta untuk berangkat duluan. Kemudian Tuhan Yesus berdoa, dan ketika orang banyak itu tertidur, Tuhan Yesus menolong murid-murid ketika mengalami badai di tengah danau, dan Yesus sudah sampai di seberang tanpa diketahui mereka. Lalu orang banyak itu mencari Yesus. Yesus memberi makan orang banyak, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu orang banyak itu mencari Yesus, dan saatnya Yesus mengajar orang banyak, dan nanti di akhir perikop kita belajar Yesus ditinggalkan oleh orang banyak. Nah, ini menarik sekali ya, menarik sekali. Perikop ini terjadi ketika akhirnya, dan sangat diyakini bahwa orang-orang yang mencari Yesus ini adalah orang-orang yang sama, yang di seberang, yang sudah memperoleh makanan dari Yesus. Karena di ayat yang ke-25, 26 awal percakapannya, Yesus mengingatkan mereka mencari bukan karena sesuatu yang utama, tetapi karena mereka sudah menikmati makan yang Tuhan Yesus berikan. Dan mereka menemukannya dengan mudah. Mereka menemukan Yesus dengan mudah ada di rumah ibadat. Ini menarik Bapak dan Saudara. Saya masih ingat di tahun 2000-an, ketika 2001-2002, ketika mendiang pendeta Ken Hendra melayani tempat ini. Saya masih ingat kalau hari Sabtu atau weekend lah, gereja selalu dibuka mulai dari jam 5 pagi. Siapapun boleh mampir sebelum ke pasar, sebelum ke sekolah, sebelum bekerja, mampir ke gereja tanpa ada batasan waktu untuk memuji Tuhan sebentar, berdoa, kemudian baru melanjutkan aktivitas. Ya, ini kebiasaan yang baik sebenarnya, walaupun kita mungkin sudah mulai kesulitan. Nah, Yesus, saya pikir ini keteladanan dari Tuhan Yesus. Yesus sangat mudah ditemukan kalau tidak ada di kerumunan banyak orang karena sedang menyembuhkan atau melayani mereka. Yesus ada di rumah ibadat. Sekali lagi, menarik sekali. Nah, ketika orang banyak mencari Yesus dan menemukan Yesus sedang mengajar di rumah ibadat, mereka menanyakan beberapa hal. Kesempatan ini dipakai Tuhan untuk mengajarkan hal yang utama. Saudara, saya belum membicarakan tema besar di perikop yang kita pelajari, yaitu tentang roti hidup. Namun di awal
perikop Tuhan sudah menegur dan mengingatkan bahwa mereka mencari Yesus karena urusan perut, karena urusan roti. Perhatikan ayat yang ke-26. Yesus meminta mereka untuk bekerja supaya mereka tidak menggantungkan dirinya kepada Yesus yang mampu membuat mujizat menyediakan roti. Yesus menegur, bekerjalah. Tetapi selain itu, Yesus lebih menekankan tentang pekerjaan yang lebih utama ketimbang sekedar urusan perut ataupun urusan roti, yaitu ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu mereka tertarik dan melanjutkan sebuah pertanyaan, pekerjaan prioritas apa yang dimaksud Tuhan untuk bisa dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan apa yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan supaya mendapatkan roti hidup itu atau keselamatan ya, kalau konteks kita seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bukan banyaknya pekerjaan yang Tuhan kehendaki, bukan kuantitas pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Perhatikan ayat yang ke-28 yang tadi sudah dibaca. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Bapak Ibu dan Saudara, dalam bahasa Yunani kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sebenarnya lebih jelas kita melihat sebuah perbedaan konsep antara pertanyaan dan jawaban, antara pemahaman orang banyak dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan ayat 28, 29 demikian. Di bagian akhir 28, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Lalu ayat 29 jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Di satu sisi kita belajar, ada hal yang menarik dari orang banyak itu, bahwa mereka tertarik memfokuskan kepada apa sih yang Tuhan kehendaki. Sedangkan kita hidup di dunia sekarang, 2000 tahun kemudian, banyak orang yang menurut saya banyak orang yang tidak lagi peduli dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi mereka bertanya, apa yang bisa kami kerjakan? Ini semestinya yang menerus kita tanyakan juga. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku kerjakan? Hanya kesalahpahaman di bagian ini adalah orang Yahudi mengira, orang-orang banyak yang berkumpul bertanya kepada Tuhan Yesus, orang Yahudi itu mengira bahwa semakin banyak melakukan sebuah pekerjaan, maka semakin baik di hadapan Tuhan. Di urusan roti hidup, urusan keselamatan, urusan anugerah, mereka ukur dengan banyaknya tradisi, banyaknya yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah terbiasa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ini dilihat dari pertanyaannya. Dalam bahasa Indonesia memang tidak ada bedanya, tetapi dalam bahasa Inggris sebenarnya jelas sekali. Pertanyaannya adalah pekerjaan-pekerjaan atau karya-karya. Ada tambahan S sebagai jamaknya. The work, W-O-R-K-S, pertanyaannya. Nanti bagian yang kedua kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menekankan tentang S-nya, jamaknya, pekerjaan-pekerjaan itu. Sekali lagi, bagian yang pertama kita belajar Bapak Saudara, bukan masalah banyaknya pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa menghakimi seseorang dari banyak sedikitnya yang terlihat mata yang dilakukannya untuk Tuhan atau untuk gereja atau untuk orang lain. Ada orang yang memang bekerja di balik layar. Ada orang yang suka melakukan sesuatu tanpa harus diketahui oleh orang. Jadi kita tidak bisa menghakimi tentang yang terlihat saja sedikit banyak orang melakukannya. Ini yang pelajaran yang pertama, bahwa Tuhan tidak mengukur banyak atau sedikitnya pekerjaan kita. Yang kedua, justru akhirnya Tuhan mengajarkan bahwa ada hal yang utama ketimbang yang banyak itu. Ketimbang sebuah tradisi yang mereka lakukan dengan sangat detail oleh orang Yahudi, tapi Yesus menekankan ada satu prioritas, ada yang utama. Kalau tadi
orang bertanya the works, tetapi Yesus menjawab tanpa S. Pekerjaan. Single, bukan jamak. Perhatikan aja yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan. Dalam bahasa Inggrisnya jelas, nanti Bapak-Ibu bisa melihat di sana tanpa ada tambahan S. Dalam bahasa Yunani ergon. Kalau dalam jamak erga. Berbeda sekali. Ya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sama, pekerjaan. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Jawaban Yesus sederhana, Bapak Saudara. Bagian yang kedua yang kita pelajari, hal utama adalah percaya. Percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa, karena konteksnya pada waktu itu memang Yesus ada di tengah manusia. Yesus menjalankan misi yang diberikan Bapa untuk menyelamatkan manusia, dan yang utama dalam pekerjaan adalah percaya kepada Yesus. Satu saja yang disebut Tuhan pekerjaan itu, yaitu percaya. Percaya. The work of God, tanpa ada S. Namun hal ini mengandung tindakan yang sangat memerlukan komitmen dan dilakukan terus-menerus. Katanya sederhana, percaya. Tapi itu memerlukan komitmen yang sangat kuat dan dilakukannya terus-menerus. Karena percaya itu bukan perkataan, Bapak Saudara. Jangan pernah bangga bahwa kita percaya kepada Yesus, bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Karena Yakobus 3 ayat yang ke-19 mengingatkan bahwa iblis, setan pun percaya kepada Yesus. Apa bedanya? Sama-sama percaya. Sebenarnya kita belajar dari sini bahwa percaya ini penting sekali, yang utama. Tetapi percaya yang berbeda dari setan iblis yang percaya dan takut kepada Yesus juga. Bedanya adalah iblis tidak tunduk. Iblis percaya Yesus anak Allah, Yesus Tuhan, Yesus punya kuasa. Iblis takut dengan nama Yesus. Percaya Yesus punya kuasa. Tapi iblis tidak mau tunduk. Setan tidak mau tunduk. Ini bedanya dengan kita. Nah, Yesus mengajarkan hal yang utama kepada orang-orang yang salah mengerti. Apa saja yang bisa kami lakukan? Ya Yesus. Untuk menyenangkan Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana diterjemahkan, apa yang harus kami perbuat supaya kami menyenangkan Tuhan. Dengan jamak juga, apa yang bisa kami lakukan, banyak hal apa yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Dan Yesus menjawab, satu saja, yaitu percaya kepada Yesus. Tapi percaya yang seperti apa, Bapak Saudara? Apakah percaya seperti iblis, setan yang juga percaya? Tentu kepercayaan kita adalah kepercayaan sebagai pintu gerbang untuk langkah selanjutnya, yaitu percaya bahwa Yesus Tuhan dan Raja, sehingga kita tunduk, taat. Kita melakukan apa yang Raja kita inginkan. Kita melakukan mutlak apa yang Tuhan inginkan, karena kita percaya dan tunduk serta taat. Ini bedanya iblis dan setan dengan kita yang sama-sama percaya. Yang utama adalah percaya dulu kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dan kita belajar menundukkan diri kita kepadanya. Bagian yang terakhir yang bisa kita pelajari, bagaimana reaksi orang banyak pada waktu itu. Saya sudah menyampaikan di latar belakang pendahuluan tadi, Yesus memberi makan orang banyak, ribuan orang, 5.000 yang laki-laki, kalau ditambah perempuan dan anak-anak bisa 10.000. Kalau setiap orang makan itu kira-kira sekarang dikuruskan 10.000, berarti kira-kira 100 juta yang Tuhan berikan kepada orang banyak pada waktu itu. Wow, luar biasa, luar biasa. Tetapi kemudian Yesus menyingkir dari orang banyak itu. Lalu orang banyak itu mencari Yesus. Lalu Yesus mengajar orang banyak itu. Dan orang banyak itu akhirnya meninggalkan Yesus. Menarik sekali, kata kuncinya memang orang banyak. Mereka sulit percaya, Bapak dan Saudara, ketika Yesus menjelaskan satu saja pekerjaan itu, percayalah kepadaku. Tapi mereka sulit. Bahkan, jangan lupa latar belakang tadi, bahkan setelah mereka mengalami banyak hal yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka tetap sulit untuk percaya. Sama dengan konteksnya kita zaman sekarang.
Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan. Di dalam Alkitab kita tidak ada pernyataan langsung dari Tuhan Yesus yang menyebutkan bahwa aku adalah Tuhan. Searching memang tidak ada Yesus yang mengatakan aku adalah Tuhan. Tetapi ya logika kita seperti ini. Tanpa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Karena Alkitab tidak berfungsi bukan seperti itu. Ya. Tidak ada pengakuan langsung, tetapi keseluruhan yang dilakukan Yesus membuktikan Yesus adalah ilahi, yaitu Tuhan. Ya, analogi sederhananya seperti ini. Kita tidak tahu bahwa Pak Joko Widodo adalah presiden, atau kita tidak percaya bahwa Pak Joko Widodo adalah presiden. Tapi beliau mengeluarkan keputusan presiden. Beliau melakukan tugas-tugas, melakukan tindakan-tindakan seorang presiden. Walaupun Pak Jokowi tidak mengatakan langsung pada saya atau kita saat ini ketika berjumpa, aku loh presiden, tetapi melihat apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo, secara aklamasi kita mengatakan beliau adalah presiden, sama seperti yang Yesus lakukan. Dalam konteks sempit perikop ini adalah mereka sudah menyaksikan hal-hal ajaib yang Yesus lakukan, tapi ketika Tuhan menyampaikan bahwa hal yang utama adalah percaya kepadaku, mereka keberatan. Bahkan Bapak Ibu nanti bisa mencari di Alkitab, kalau memakai Alkitab di Android, ada banyak ungkapan yang sangat menghinakan Yesus. Salah satu adalah, ya Yesus orang gila. Mereka sangat sulit percaya. Bahkan ketika melihat, oh kan Yesus anaknya Yusuf, anaknya Maria, saudara-saudaranya ada di tengah kita, adik-adiknya ada di tengah kita. Ngapain kita percaya kepada Yesus? Mereka keberatan. Sekalipun mereka sudah melihat sendiri dan merasakan sendiri bagaimana roti buahnya itu disediakan oleh Tuhan. Sekalipun mereka melihat ataupun mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun. Mereka sudah mendengar ataupun melihat bagaimana anak seorang perwira di Kapernaum sembuh dari sakitnya. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus meninggalkan mereka tanpa mereka ketahui, berjalan di atas laut, di atas air, di atas danau. Tetap mereka tidak percaya. Bapak saudara, saya mau mengingatkan bagian akhir ini. Ini potensi berbahaya. Iman kita bisa digoyahkan ketika kita menuntut tanda. Padahal masa lalu kita sudah dipenuhi bukti dan tanda bahwa Yesus adalah Allah yang hidup bagi kita. Tetapi ini potensi yang bisa menggoyahkan iman kita. Sebab itu, tetaplah pilih yang utama, pekerjaan yang utama, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan ikuti semua apa yang Tuhan firmankan. Secara progres kita mengikuti. Tetap percaya ketika tidak ada tanda di depan kita saat ini. Anda ajaib maksud saya. Tetap percaya karena pengalaman masa lalu sudah membuktikan bahwa Yesus memang Tuhan. Yesus memang Allah yang hidup. Yesus sungguh mengasihi kita. Pilihlah yang utama dalam hidup ini, yaitu percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yunus Purnomo, dan bila kita meresponi dengan melakukan kehendak Tuhan, kita bisa percaya dengan mengalami perubahan ajaib. Dan bila kita terus menghidupi perubahan ajaib itu dengan melakukan kehendaknya, melakukan keselamatan dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan meresponi dengan satu nyanyian bagaikan bintang-bintang. Mengerjakan keselamatan yang telah
menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Berharga harus kita bayar ketika kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mempercaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mempercaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Yang ku mau bercahaya Tuhan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan